Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 4 ya. Oke, mungkin part 4 ini adalah video terakhir untuk analisa saham mingguan untuk periode 31 Oktober sampai dengan 4 November. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah ADES. Nah, untuk ADES di hari Jumat kemarin dia terkoreksi 0,69%. Nah, ini sudah mulai terlihat ada tanda-tanda penguatan. Lihat selama dia masih bertahan di atas 7.125 ya. Ini masih bagus ya, mungkin dia ada kemungkinan dia besok atau di minggu depan ini kembali menguat lagi. Pastikan aja dia breakout resisten 7.350, targetnya adalah di 7.600 dan 7.875. Nah, untuk supportnya terdekat adalah di harga 6.975. Nah, kalau tembus apakah dia akan tembus juga apakah dia akan tembus 6.825. Nah, ini adalah support yang paling kuat ya untuk saat ini. Saham berikutnya adalah SMSM. Nah, apakah SMSM sudah lelah ya untuk turun? Ya, kita nggak tahu, belum tentu juga. Kita lihat aja apakah dia lanjut lagi atau enggak. Nah, ini terlihat ada resisten yang cukup kuat, yaitu di harga 1.500. Nah, kalau misalkan dia terkoreksi, lihat apakah dia akan mantul di area 1.440. Nah, tapi kalau tembus, berarti tunggu lagi di area berapa. Mungkin kira-kira kita lihat aja apakah dia akan juga mantul di area 1.415. Nah, kalau misalkan ternyata di 1440 ini sudah mantul, ya kita lihat apakah dia lanjut menguat lagi. Paling nggak bisa close dulu, paling nggak di atas 1485 ya. Apalagi kalau bisa tembus 1500 akan sangat bagus. Targetnya adalah di 1560. Saham berikutnya adalah Zone. Nah, Zone ini memang tidak terlalu liquid juga ya saham-saham ini. Memang lotnya juga dikit, jadi alokasi dananya juga diperhatikan. Di hari Jumat kemarin dia terkoreksi 4,07%, padahal naik pelan-pelan dia koreksi lagi. Tapi masih ada kemungkinan dia akan menguat lagi. Tapi kalau misalkan ternyata di minggu depan dia lanjut turun, lihat apakah penurunannya menembus harga 1.500 1.150 atau enggak. Nah, kalau tembus di 1.150 sebaiknya jangan masuk dulu, tunggu dia rebound. Mungkin di area support yang saat paling kuat saat ini adalah di area 1055. Tapi kalau ternyata dia rebound di 1150, ini sudah boleh diperhatikan lagi. Kalau yang belum punya mau masuk lagi juga boleh. Targetnya 1270 dan 1355. Saham berikutnya yaitu adalah SSMS. SSMS juga ini terjadi penurunan ya, terkoreksi lagi. Padahal di hari Kamis ini sudah sempat menguat lagi. Nah, tapi dia masih mantul di area 1415. Nah, ini cukup kuat ya. 1395. Ini cukup kuat pertahanannya. Kita lihat kalau selama dia masih berada di atas 1395, kita lihat aja apakah dia lanjut naik lagi. Nah, kalau dia lanjut naik, perhatikan dia breakout dulu 1450, target terdekat 1500. Kalau bisa close di atas 1505 ini akan sangat bagus. Masih ada resisten lagi di atasnya, yaitu di harga 1555. Selanjutnya adalah IPPE. Nah, IPPE ditutup minggu ini dengan ARB. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia ARB lagi ya minggu depan. Apakah ARB-nya menembus 202 atau enggak? Kalau dia tembus 202 yang belum punya jangan masuk dulu. Tapi kalau ternyata dia sempat menyentuh 202 lalu balik lagi ke atas, ada kemungkinan dia akan lanjut menguat lagi. Nah, targetnya di berapa? Di 236. Ya. Nah, tapi kalau 236 yang ternyata ditembus dan bisa tembus 250 juga dan close di atasnya, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa menjadi peluang IPP untuk kembali uptrend lagi. Nah, apalagi kalau dia bisa tembus 268 di EMA 200-nya.
Saham berikutnya yaitu adalah BC. Nah, untuk BC ada gap ya. Ini masih ada peluang dia untuk turun lagi. Kita lihat aja apakah dia akan turun ke area 1385 atau justru malah akan meninggalkan gapnya ya untuk menembus resisten 1525. Nah, untuk target sebetulnya target bisa di 1590 atau di 1600. Nah, kalau misalkan ternyata kenaikannya terbatas, pastikan dia close dulu di atas 1500. Tapi kalau misalkan ternyata dia mau koreksi dulu, kita lihat penurunannya dia akan tutup gapnya dulu atau enggak. Tapi kalau misalkan ternyata langsung ya di atas 1500 atau di atas 1525, teman-teman bisa ambil posisi. Saham berikutnya adalah Cepin. Nah, Cepin gap down ya. Nah, ini ada peluang juga gap down, tapi candlenya hijau. Masih ada kemungkinan dia masih mau lanjut lagi. Pastikan dia breakout atau bisa bertahan dulu nih seperti di hari Kamis. Nah, sayangnya hari Jumatnya dia turun dan belum bisa bertahan di atas harga 5.675. Nah, ini salah satu resisten yang cukup kuat untuk saat ini, tapi kalau tembus mudah-mudahan bisa lanjut jalan ya, dan 5.725 juga ini sebagai resisten. Targetnya adalah di harga sekitar 5.950. Selanjutnya adalah TAP G. Nah, TAP G hari ini closing sama dengan support di 690. Nah, kalau misalkan TAP G di minggu depan menghijau ya, kalau terjadi candle hijau di sini, teman-teman bisa ambil posisi nih. Ini sudah mulai menarik. Kalau misalkan terjadi candle hijau, ambil posisi target terdekat 720. Target agak panjang bisa sekitar di harga 760. Berikutnya adalah SDMU. Nah, SDMU sepertinya mau koreksi lagi. Nah, kita lihat apakah koreksinya sampai dengan ke area harga 76. Kalau di 76 dia kuat atau mantul, boleh ambil posisi, atau misalkan masih tembus juga, tunggu di harga 72-nya. Ini masih boleh dipantau SDMU ya, sudah ada pergerakan untuk naik lagi. Kita lihat apakah dia punya potensi untuk kembali lagi ke harga tertinggi di tanggal 24 Oktober yaitu di 95. Tunggu dulu sampai ada momentum dia kembali naik lagi. Ya, ini Unilever cukup mengagetkan ya. Ditutup 6,9% ya atau ARB di hari Jumat kemarin. Ini gapnya lumayan jauh ya, karena mungkin banyak yang takut terjadi double top sepertinya. Nah, ini diperhatikan aja kalau kembali menguat lagi ya, kalau dia bisa break high-nya di harga 5.075. Nah, tapi kalau misalkan dia lanjut turun, perhatikan aja apakah dia akan mantul di area support 4.850-nya atau enggak. Nah, ini cukup jauh ya gapnya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke atas. Saham berikutnya adalah Enak masih terus lanjut turun ya. Entah apakah dia akan mantul di area support 1815. Nah, kalau ada perlawanan, sepertinya sudah ada tanda-tanda perlawanan, tapi kita lihat aja dulu apakah dia masih mau turun lagi. Ya, kalau masih mau turun lagi, kita tungguin dia akan rebound di area berapa. Ini sebetulnya masih ada support juga di area 1755. Selanjutnya CAC sudah sempat naik, tapi memang pergerakan CAC ini agak liar ya, cukup kencang naiknya, turunnya juga cukup kencang. Nah, ini di hari Jumat dia turun lagi 4,03%, padahal sempat menyentuh harga tertinggi di hari Jumat yaitu 264. Nah, ini sempat naik berapa persen ya? Coba kita hitung ya. Sempat naik 6%, tapi ditutup malah merah minus 4%. Nah, kalau misalkan dia turun lagi, kita lihat apakah turunnya akan menembus area support
218 atau enggak. Nah, kalau misalkan dia mantul di 218, teman-teman bisa suspect buy. Tapi kalau ternyata dia di minggu depan langsung hijau ya, mungkin juga bisa ambil posisi. Targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Mungkin di 278 paling jauh, itu juga boleh. Saham berikutnya yaitu Aiza. Aiza masih terus turun ya. Jumat kemarin turun lagi 5,56%. Nah, tunggu aja apakah dia rebound di 168 atau justru malah reboundnya nanti di 160. Nah, kita lihat apakah di 168 atau juga mungkin di sini di MA100 juga bisa mungkin di 163. Lihat area reboundnya aja ya, pantulannya kalau teman-teman mau ambil di bawah lagi. Saham berikutnya yaitu Dewi. Nah, Dewi setelah terkoreksi terus ya, akhirnya kembali menguat lagi. Nah, ini juga boleh kalau misalkan ternyata Dewi sudah paling enggak, teman-teman kalau mau spek buy bisa ambil posisi di atas harga 254. Nah, kalau di atas 254 dia sudah mulai jalan lagi, mungkin teman-teman boleh ambil posisi. Nah, targetnya juga pendek aja dulu ya, mungkin bisa ke 276 lagi. Tapi kalau ternyata dia masih mau turun lagi, ini karena sudah 3 hari ya. Ya, ini soldier. Kita lihat aja, ini support saat ini adalah di 226. Tapi kalau ternyata dia masih lanjut kuat lagi, kalau teman-teman mau trading jangka pendek, ini juga bisa dijadikan target harga 260. Tapi kalau tembus 260 ya targetnya 276 lagi aja. Saham berikutnya adalah TRJA. Nah, TRJA sudah 2 hari terkoreksi terus ya. Nah, ini sudah mulai ada perlawanan-perlawanan di harga 254. Nah, kalau misalkan di 254 ini dia kuat ya dan menghijau lagi, teman-teman boleh ambil posisi. Dipantau aja pergerakannya, apalagi kalau dia bisa bergerak di atas MA100-nya lagi, yaitu di 258. Support yang paling kuat adalah di area harga 224 untuk saat ini. Kalau misalkan dia lanjut turun lagi ya tungguin lagi di bawah. Tapi kalau ternyata dia kembali menguat ya, kalau misalkan dia menguat, tunggu aja di atas 258, ini jauh lebih bagus. Saham berikutnya yaitu Kajen. Nah, Kajen ini sepertinya masih mau turun ya. Tapi di sini ada support yang cukup kuat ya. Kita lihat apakah dia tembus 200 atau enggak. Kalau tembus 200, apakah dia tembus 172 atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah tembus 172, ya udah cari saham yang lain aja. Tapi kalau misalkan dia mantul di 200, ya perhatikan sampai ada candle positif lagi. Kira-kira kuat naik apa enggak. Nah, tapi kalau misalkan dia turun di 172 tembus dan sampai 172 masih tembus juga, sebaiknya cari saham yang lain dulu. Dan kita masuk ke saham yang terakhir yaitu GTSI. Nah, GTSI juga belum kemana-mana ya. Masih ada kemungkinan turun, masih ada kemungkinan naik. Nah, ini sepertinya dia mau sideways lagi ya, kita lihat aja. Kalau bisa tembus resist ini cukup kuat ya, harga 65. Kalau dia tembus 65, kemungkinan dia jalan, targetnya pendek yaitu di 67. Tapi kalau misalkan turun, kita lihat penurunannya sampai harga berapa. Support paling kuat ya adalah saat ini di harga 61. Oke, mungkin segini dulu ya untuk video saham-saham yang bisa diperhatikan minggu depan, atau saham-saham yang sedang terkoreksi atau mau koreksi. Mudah-mudahan video-video hari ini yang saya bahas ini teman-teman punya semua ya, atau ada beberapa yang pegang. Kalau misalkan belum ada yang sahamnya tidak dibahas, mohon maaf. Mungkin lain kali akan saya bahas. Dan buat teman-teman yang baru nonton di channel ini atau baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.